kelompok kami, kelompok 5, akan presentasikan mengenai electric explosion of chain of nanopowders. Kelompok kami terdiri dari Surya Pramono, Elena Maria Santoso, Astrid Yustidia, Yurisia Jun of Nanopowders, dan Airi Azima. Berikut outline dari presentasi kita hari ini. Pendahuluan berdasarkan sifat spesifiknya. Nanosize powder banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk produk keramik, filter, bahan tambahan pelumas, dan sebagai solusi masalah ekologis seperti katalis, sorben, dan lain-lain. Fenomena ledakan listrik pada kabel atau EW terjadi ketika arus berdensitas tinggi 10⁴ sampai 10⁻⁶ ampere per milimeter kubik. Untuk menghasilkan plasma diperlukan puls yang cukup kuat dari arus listrik melalui kawat tipis dari beberapa material elektrik konduktif. Selanjutnya yaitu produksi bubuk logam oksida. Logam oksida yaitu padatan yang berbentuk kristalin yang mengandung metal oksida sebagai kation dan anion. Oksida logam terutama dalam bentuk bubuknya ini menarik banyak minat karena memiliki sifat magnetik, mekanik, dan optik yang dapat disesuaikan sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Berdasarkan pembentukannya, logam oksida itu terbagi dua, yaitu logam oksida yang dibentuk secara sintetik dan logam oksida yang dibentuk secara natural. Biasanya logam oksida yang dibentuk secara natural ini tidak selalu tersedia untuk diaplikasikan. Hal ini karena logam oksida yang berbentuk secara natural memiliki pengotor serta ada variasi komposisi mineral yang relatif besar. Kemudian dia juga berbentuk angular karena adanya proses milling. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari logam oksida yang terbentuk secara natural ini, biasanya digunakan logam oksida yang dibentuk secara sintetik. Hal ini dikarenakan logam oksida yang dibentuk secara sintetik ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya kemurnian, size distribution, serta bentuknya itu yang dapat dikontrol. Next. Selanjutnya yaitu produksi pembentukan bubuk logam oksida, di mana pada pembentukan nanopartikel oksida yang disebabkan oleh ledakan reaktif di udara lebih tinggi dari energi yang sama dengan titik di awal. Nah, secara umum dalam pembentukan nanopartikel ini terdiri atas dua step, yaitu evaporasi dari material dan kondensasi vapor atau uap. Nah, pulsating digunakan sebagai metode pemanasan, di mana pulsating tersebut akan memberikan energi pada suatu material. Nah, energi tersebut akan diinjeksikan dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan materialnya bersifat terlalu panas dan menguap menyerupai ledakan. Uap tersebut kemudian menyebar ke sekitar dengan kecepatan yang tinggi. Konsentrasi uap dan partikel terkondensasi menurun dengan tajam dan partikel mengalami pendinginan dengan cepat. Next. Pembentukan partikel logam oksida, yang mana partikel oksida dari logam reaktif seperti aluminium, titanium, zirconium, dan besi yang memiliki energi oksidasi lebih tinggi atau memiliki energi kebalikan, sebagian terbentuk ketika evaporasi partikel logam. Karena produk dari peledakan menyebar yang memiliki densitas lebih tinggi daripada densitas kerja, hanya dapat terjadi pada permukaan dari silinder tertentu. Sedangkan partikel logam yang terkondensasi dan terbentuk dalam silinder. Proses tersebut menyebabkan penurunan konsentrasi uap.
oksigen akan menembus ke dalam silinder produk eksplosi dan membawa produk proses hasil pemanasan serta evaporasi serta uap kondensasi membentuk partikel oksida. Dan evaporasi serta uap kondensasi membentuk partikel oksida. Oke, berikut mekanisme alat yang biasa digunakan untuk metode ini. Yang pertama ada kapasitor bank, yaitu tempat untuk membuat arus listrik yang akan dialirkan wire yang terbuat dari material yang kita inginkan. Kemudian arus yang besar tersebut akan menyebabkan air memanas di dalam chamber sehingga meledak dan menghasilkan partikel nano yang diinginkan. Arus listrik yang melalui skema tersebut dapat dibaca menggunakan osiloskop dengan bisa dibilang sensor, yaitu Rogowski coil. Oke, next. Berikut parameter yang berpengaruh terhadap metode ini. Yang pertama yaitu ukuran diameter kawat. Semakin besar diameter kawat tersebut, maka ukuran partikel yang akan dihasilkan lebih kecil. Kemudian kuat arus, semakin besar energi yang digunakan, maka ukuran partikel tersebut juga akan lebih kecil. Kemudian ada ambient gas. Ambient gas adalah gas yang terdapat di dalam chamber tempat meledaknya wire tersebut. Idealnya gas yang digunakan adalah gas yang bersifat iner atau secara umum argon dan tidak mengandung oksigen karena dapat menyebabkan ledakan. Kemudian material chamber untuk mendapatkan yield dengan kemurnian yang tinggi, maka chamber yang digunakan sebisa mungkin harus terbuat dari material yang sama dengan kawat yang akan diledakkan. Selanjutnya, studi mengenai hasil ledakan. Studi mengenai partikel yang dihasilkan dengan mengeksploitasi kabel logam, kadmium, dan seng dalam rejim yang cocok, karena mendemonstrasikan bahwa karakteristik diameter dari partikel logam hampir berbanding terbalik dengan energi yang diinjeksikan. Kemudian, rumus energi W disuntikan ke kabel saat bunyi pertama, di mana rumusnya adalah W sama dengan HB kali WO, W0 kali S kuadrat kali Z tutup kurung pangkat 0,5, di mana WO adalah energi yang tersimpan, Z adalah impedansi, karakteristik rangkaian, HB adalah periledakan, dan S adalah luas penampang kawat. Kemudian ada ukuran partikel tidak bergantung pada energi yang diinjeksikan, tetapi pada overheat dari bahan kawat. Overheat digambarkan dengan K sama dengan W per WS kali LI sama dengan HB kali WO kali Z dalam kurung pangkat 0,5 per WS kali I. Kemudian perhitungan teknik kawat dan sirkuit parameter harus mempertimbangkan beberapa batasan. Yang pertama adalah kesalahan perhitungan akan kecil jika resistansi ledakan kabel R0 di bawah 0,13 Z. Kemudian hasil yang didapatkan valid apabila W0 per S kuadrat Z kurang dari HB. Kemudian fungsi kerja beberapa logam itu kan kurang dari energi ikatnya. Berikut adalah karakteristik dari partikelnya. Partikel logam yang sudah disintesis akan berbentuk spherical atau seperti bola. Untuk permukaannya bertekstur halus,
Keuntungan dari metode ini adalah dapat mengkontrol produk seperti ukuran, rasa, dan komposisinya. Metode ini energi yang rendah kurang dari 20 kW per hour. Ukuran partikel tergantung dari kondisi ledakan, rata-rata 5 sampai 1000 nanometer. Nah, jadi misalnya kalau mau membuat partikel daripada 50 nanometer, maka diameter kawat yang sesuai adalah lebih kecil, yaitu 0,3 mm. Karena nanopowder ini piroforik, maka harus disimpan dalam gas yang tidak mengandung oksigen, contohnya heksen. Dan metode ini dapat digunakan untuk membuat nanopowder dari logam campuran, dan senyawa kimia yang produktivitasnya cukup tinggi. Untuk metodenya, metode regulasinya, hasil dari metode ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu parameter elektrik, bahan dan karakteristik zat, pengaruh lingkungan seperti tekanan dan viskositas. Untuk mengatur proporsi ukuran partikel ini bisa dilakukan dengan metode menambahkan input energi, mengurangi tekanan gas, menambahkan gas kimia aktif, mengecilkan diameter kawat, dan mengganti media gas. Ketika membuat partikel dengan ukuran lebih kecil daripada 30 nanometer, akan lebih sukar karena nanopowder ini dapat menyatu pada temperatur ruangan ke bawah. Berikut kesimpulan dari presentasi hari ini. Metode EWW aman secara ekologis, memberikan tingkat produksi yang cukup tinggi, membutuhkan energi yang relatif kecil, dan memungkinkan pembuatan serbuk dengan tingkat kontaminasi rendah. Dari data yang tersedia, dimungkinkan untuk menghitung berbagai kondisi ledakan untuk produksi nanopowder, logam, alloy, dan senyawa kimianya. Sekian presentasi dari kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan dari temannya. Ini wire explosion method ya. Saya tanya aja lah, terlalu lama nunggu temennya. Jadi untuk teknik ini, Anda sampaikan tadi kan produktivitasnya tinggi ya. Itu bagaimana? Seberapa tinggi dia? Energi yang, ini kelebihannya ya, energi yang dipakai kecil, kemudian produktivitasnya tinggi, kemudian aman. Maksudnya dari sisi lingkungan. Kemudian kontaminasi rendah ya. Terus produktivitas tinggi itu sampai seberapa banyak? Sama energinya kecil ya tadi ya. Bisa nggak? Ada nggak datanya? Sebentar. Ya.
Untuk lingkungannya, karena ini Bu, nggak ada emisi yang dibuang ke lingkungan karena dilakukannya di dalam chamber yang tertutup ledakannya. Jadi nggak ada yang ke lingkungan. Kalau ini energinya kecil ya? Berapa kecil dia? Ada nggak datanya? Karena Datanya berapa sampai seberapa kalau kecil di gitu nggak ada. jurnal yang lain ini di bawah 10 kilowatt per hour karena pemanasannya langsung 10 ke kilowatt kawat per berapa itu? Per bahan. Kilowatt hour per kilogram. Oke. 10 ya? Ya. Oke. Kalau ini produktivitinya Anda bilang tinggi ya tadi ya? Iya. Ini yieldnya kalau misalnya aluminium contohnya itu 50 gram per hour. Oke. Ada nggak kelemahan dari ini teknik ini? Tadi Anda kan menyampaikan kelebihannya saja ya. Kelemahannya ada nggak kira-kira? Untuk kelemahannya. Ini yang jawab kok kamu semua ya? Hanifah semua. Yang lain gimana nih? Coba ini kelompoknya tadi siapa saja? Coba disampaikan. Ini tadi yang jawab siapa? Saya Bu, Astrid. Astrid ya, sorry. Astrid ya. Yang lain bisa jawab nggak pertanyaannya? Kelemahannya apa? Izin menjawab Bu. Surya ya. Iya Bu. Untuk kelemahannya dari metode ini mungkin dari setup peralatan yang bisa dibilang cukup perlu modal yang tinggi Bu. Perlu apa? Cukup perlu modal yang tinggi seperti investasi. Iya. Itu aja. Dari sisi quality misalkan keseragaman, terus apa? Tadi nggak gampang kontaminasi ya, kontaminasi rendah itu kelebihan. Dari keseragaman itu bagaimana kalau teknik wire explosion ini? Berapa sih yang dihasilkan ininya, ringnya, size-nya? Ngerti ya? Ada nggak di situ? Ini Bu, rata-rata 5 sampai 1000 nanometer. 1000 nanometer? Iya. Oke. Tergantung diameter kawatnya ya, tergantung diameter kawat. Oke. Yowes. Oke. Ini tolong coba mekanismenya ya, mekanisme disampaikan lagi. Nah ini ya, untuk semuanya ya di PPT untuk semua kelompok. Kayak misalkan seperti ini, saya ingin pas di mekanismenya, Anda kasih note ya. Note itu Anda jelaskan mekanisme yang terjadi bagaimana. Seperti gambar ini coba Anda uraikan, dinarasikan di note PPT-nya ya. Jadi ketika nanti dikumpulkan PPT-nya, saya bisa membaca, mengetahui pemahaman Anda terkait dengan mekanisme yang Anda pelajari di teknik tersebut ya. Jadi saya bisa melihat di sini. Paham ya? Jadi tolong ditambahi.
Terus ditambah lagi untuk kelompok ini disampaikan kelemahannya. Saya tidak melihat itu. Jadi beberapa kelebihan sudah, lalu apa kelemahannya? Terus solusinya bagaimana dengan kelemahan itu? Itu ya. Ini untuk nanti diperbaiki. Saya tulis di sini ya. Wes, kelompok lainnya. Terima kasih ya sudah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Agustin dan juga teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Brili, Nesya, Rabiah, dan Yusra ini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang metal oxide nanoparticles synthesized by Sol Gel Method. Next. Berikut merupakan outline dari presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah synthesis nanopartikel, yang ketiga adalah aplikasinya, yang keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Next. Yang pertama adalah introduction. Next. Jadi metal oxide nanoparticles adalah senyawa metal oksida yang memiliki ukuran nano. Secara umum, terdapat dua metode yang digunakan untuk mensintesis partikel ini. Yang pertama adalah secara fisika menggunakan ball milling, sputtering, laser ablation, electrospraying, electron beam evaporation, dan lain-lain. Dan yang kedua menggunakan kimia, yaitu menggunakan metode Sol Gel, polyol hydrothermal, co-precipitation, dan lain-lain. Balik dulu nih. Nah, untuk metode Sol Gel dia terjadi dengan memanfaatkan perubahan fase larutan menjadi sol dan gel. Next. Secara umum, proses Sol Gel ini melibatkan yang pertama adalah hidrolisis, di mana terjadi hidrolisis antara prekursor dan juga solvent dengan bantuan katalis yang akan membentuk sol. Yang kemudian akan terjadi proses kondensasi atau polikondensasi, di mana sol akan diubah menjadi gel, di mana air atau pelarut yang digunakan itu akan dihilangkan dan terbentuknya ikatan crosslinker antar partikel serta berkembangnya jaringan polimer. Dan selanjutnya adalah terjadi proses aging dan juga drying. Pada tahap ini, gel akan mengalami pengurangan kadar air sehingga menurunkan ukuran pori dan juga meningkatkan densitasnya. Dan yang kelima adalah calcination. Pada proses ini, gel yang sudah melalui proses pengeringan tadi akan melalui proses pemanasan tinggi melalui proses pemanasan tinggi untuk menghilangkan residu dan juga molekul air yang tersisa serta meningkatkan karakteristik produk. Next. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada jenis prekursor. Jenis prekursor akan mempengaruhi kecepatan reaksi hidrolisis dan juga kondensasi. Semakin tinggi bilangan koordinasi dan muatan positif dari atom logam, maka laju reaksi yang terjadi itu semakin cepat. Yang kedua adalah karakteristik dan konsentrasi katalis. Jenis dan konsentrasi katalis yang digunakan, yaitu asam dan juga basa, akan mempengaruhi kecepatan reaksi hidrolisis dan juga kondensasi. Contohnya adalah pemberian amonia pada larutan tetraethylartosilikat dan juga etanol, di mana kenaikan pH menyebabkan percepatan reaksi hidrolisis dari
dan juga kondensasi yang berdampak pada karakteristik produk yang dihasilkan itu kristal yang terbentuk itu dia lebih sedikit dan memiliki ukuran partikel yang relatif besar. Yang ketiga itu ada pelarut. Jenis pelarut akan mempengaruhi kecepatan hidrolisis, pemitangan atau aging, dan juga kecepatan pengeringan gel. Pelarut yang memiliki tekanan uap jenuh tinggi, dia akan memiliki laju pengeringan yang tinggi, tetapi hal ini berdampak pada kerusakan bentuk gel. Yang keempat adalah suhu. Perubahan suhu akan berdampak pada kecepatan reaksi hidrolisis, kondensasi, dan juga pengeringan gel, serta kalsinasi. Pada proses kalsinasi, suhu itu sangat mempengaruhi ukuran pori dan juga densitas dari material. Yang kelima adalah rasio air terhadap prekursor. Jumlah air akan mempengaruhi struktur produk, viskositas, dan juga waktu gelasi. Next. Selanjutnya adalah sintesis nanopartikel. Next. Yang pertama adalah sintesis TiO2. Jadi TiO2 atau titanium dioksida adalah salah satu metal oxide nanopartikel yang dapat digunakan untuk indoor air pollution treatment, fotodegradasi polusi gas, serta mendegradasi pewarna organik lain, dan seterusnya. Proses sintesis titanium dioksida ini, next. Jadi proses sintesis yang dibahas ini dilakukan oleh Vijaya Laksmani, di mana tahapan yang terjadi itu sama seperti tahapan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada sintesis titanium dioksida ini digunakan prekursor TTIP atau titanium 4 isopropoxide, etanol, dan juga asam nitrit. Untuk pengeringannya, dia dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam, sementara pada proses kalsinasinya dilakukan pada suhu 450 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil sintesis yang didapatkan itu, kristal titanium dioksidanya memiliki jumlah yang banyak dan juga dengan ukuran yang relatif kecil, yaitu 7 nanometer. Next. Selanjutnya yaitu ada sintesis ZNO atau zinc oxide. Zinc oxide dalam industri berguna sebagai anti korosi, antibakteri, dan untuk aplikasi peralatan biomedik, fotokatalis, dan juga gas sensing. Proses sintesis zinc oxide menggunakan prekursor zinc asetat dehidrat dengan pelarut etanol dan juga katalis berupa NaOH. Pada tahap hidrolisis, zinc sebagai prekursor dan juga NaOH dalam larutan etanol akan membentuk Zn koloid pada tahap kondensasi. Banyaknya elektron dalam atom oksigen dari solvent akan membuat gugus hidroksil dari etanol terikat dengan ion seng dan menghasilkan reaksi berikut ini. Nah, ketika diuji strukturnya menggunakan SEM, menghasilkan ZNO atau zinc oxide dengan struktur rod dalam kisaran nanosize sekitar 84,98 nanometer. Struktur rod diketahui merupakan struktur terbaik dalam struktur nano satu dimensi yang akan membuat konsentrasi prekursor meningkat. Berikutnya adalah sintesis timah oksida. Nah, untuk pembuatan dari timah oksida sendiri sebenarnya dia prinsipnya mengikuti pembuatan umum dari metal oksida itu, yaitu membutuhkan prekursor dan juga pelarut atau solvent untuk menghasilkan gel formation. Nah, di sini ada beberapa penelitian dari Gu et al. Nah, Gu et al ini dia menggunakan prekursornya klorid pentahidrat. Nah, klorid pentahidrat ini akan dibentuk gel oleh NH4OH dan menghasilkan nanometer dengan diameter 2,6 nanometer. Kemudian untuk penelitian kedua, contohnya itu dari Adnan. Adnan ini sebenarnya dia menggunakan prekursor yang sama, yaitu klorid pentahidrat. Cuman yang membedakan di sini adalah jenis solventnya, maksudnya konsentrasi solventnya.
konsentrasi solvennya dia menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 25% dengan range pH 1 sampai 10,2. Dan dari hasil penelitian Adnan ini sendiri dikatakan bahwa dia menemukan dari range pH 1 sampai 10,2 pH basalah yang menjadi salah satu solusi untuk menghasilkan sintesis timah oksida yang baik. Dan dari penelitian Adnan ini, dia menghasilkan properties nanopartikel dengan size 4 sampai 5,6 nanometer. Kemudian untuk penelitian ketiga dari Gnanam et al. Gnanam et al. Ini menggunakan prekursor berupa tetrachloride pentahidrat dengan memvariasikan jenis pelarutnya, yaitu metanol, etanol, dan water atau air. Nah, dari penelitian Gnanam et al. Ini menyimpulkan bahwa perbedaan pelarut sebenarnya juga mempengaruhi dari size partikelnya si nanopartikel. Kalau metanol sendiri dia menghasilkan ukuran 3,9 nano, kalau yang etanol 4,5 dan yang water 5 nanometer. Next. Nah, berikut ini adalah salah satu bentuk gambaran dari hasil TEM penelitiannya Gnanam et al. Kalau yang A itu menggunakan solvent metanol yang menghasilkan nanopartikel dengan size 3,9 nanometer. Kalau yang B itu solvent etanol dengan ukuran 4,5 nanometer. Dan yang terakhir itu yang C, contoh gambaran dari nanopartikel yang solventnya berupa air, yaitu dengan partikel size 5 nanometer. Next. Selanjutnya adalah sintesis wolfram oksida atau tungsten oksida melalui metode Sol-Gel. Dari metode ini yang dapat disintesis adalah berupa nanopartikel, nanofilm, dan nanokomposit. Contoh penggunaan dari nanopartikel tungsten oksida adalah untuk diagnosis diabetes. Next. Proses dari sintesis tungsten oksida melalui metode Sol-Gel sama seperti yang sebelumnya. Bedanya di prekursor dan pelarutnya. Untuk nanopartikel, prekursornya berupa tungsten alkoksida dan pelarutnya berupa etanol. Untuk nanofilm, prekursornya berupa natrium tungstat dan asam tungstat dan pelarutnya berupa PEG. Dan untuk nanokomposit yang yaitu campuran antara timah oksida dan tungsten oksida, prekursornya adalah natrium tungstat dan titanium putoksida dengan pelarut asam oksalat. Dan properti yang didapatkan dari nanopartikel tungsten oksida ini adalah dalam aplikasinya untuk mendeteksi gas dipengaruhi oleh suhu dalam proses kalsinasi. Yang kedua, nanofilm dari tungsten oksida ini memiliki transparansi yang bagus, stabil secara mekanik, dan semacamnya, dan dimanfaatkan untuk alat elektrokromik. Alat elektrokromik ini, contoh penggunaannya adalah pada kaca pesawat yang tidak membutuhkan tirai. Jadi dapat memiliki perubahan warna tergantung paparan cahaya yang didapatkan. Lalu untuk nanokomposit tungsten oksida dan timah oksida ini dapat meningkatkan efek fotokromik dari tungsten oksida ini. Fotokromik ini contohnya adalah seperti kacamata yang dapat berubah menjadi hitam ketika terpapar dengan matahari. Next. Ini adalah hasil TEM dari nanopartikel tungsten oksida, hasil sintesis dari metode Sol-Gel. Bentuknya berupa spherical atau bulat dengan ukuran sekitar 25 sampai 100 nanometer bila disintesis dengan prekursor PTA. Next.
Selanjutnya adalah aplikasi. Yang pertama, aplikasi fotokatalisis. Jadi nanopartikel metal oksida ini telah banyak digunakan sebagai fotokatalis pada proses remediasi air limbah. Nanopartikel metal oksida ini dia dapat membunuh bakteri berbahaya karena dapat bertindak sebagai antibakteri dan juga mendegradasi polutan organik seperti pewarna organik. Next. Yang kedua yaitu aplikasi pada fotovoltaik. Aplikasi fotovoltaik memanfaatkan metal oksidase semikonduktor sebagai photovoltaic next generation. Salah satunya sebagai lapisan pengangkut elektron atau ETL atau lapisan pemblokiran lubang dalam sel surya perovskit atau PSGS. Kemudian aplikasi lain dari metode Sol-Gel ini adalah aplikasi gas sensing. Biasanya aplikasi gas sensing atau sensor gas ini digunakan pada industri manufaktur dan untuk gas sensing sendiri prinsipnya ini nanti untuk non-oxide particle, di situ ada non-oxide particle yang akan berikatan dengan gas atau gas dari industri itu akan terperangkap pada material non-oxide partikelnya. Kemudian gas yang terperangkap ini nanti akan karena dia itu ada heaternya teman-teman di bawah, jadi heater ini akan memberikan panas ke gas sensornya. Nanti si nano oxide particle ini karena dia memiliki sifat konduktivitas yang baik, penghantar panas yang baik, nanti panas yang dihasilkan oleh heater ini akan membantu si nano oxide particle ini untuk menghantarkan listrik dari antar elektroda sehingga nanti pembacaan dari sensornya ini berupa angka dari arus listrik yang dikeluarkan. Nah, beberapa gas yang dideteksi atau sensor gas ini adalah gas yang mudah terbakar, mudah tereduksi ataupun mengoksidasi dengan pengamatan konduktivitas listriknya tadi di antara elektroda. Contoh material yang digunakan untuk pembuatan sensor gas ini adalah timbal oksida dan juga WOX, baik berupa X1, 2, ataupun 3. Next. Maaf Bu, jadi slide-nya yang ini harusnya yang di ZNO. Saya lanjutkan kembali untuk ZNO-nya. TiO2 merupakan monooxide nanopartikel yang banyak digunakan sebagai material dalam lapisan transportasi elektron. Jadi ketika dibandingkan dengan lapisan transportasi elektron tanpa TiO, tingkat rekombinasinya lebih tinggi yang menggunakan TiO2 dan dapat ketika menggunakan TiO2 dapat memblok aliran elektron fotogenerasi dengan efisien konversi daya sel sebesar 12,8%. Untuk aplikasi yang selanjutnya adalah produksi bahan bakar hidrogen. Nanopartikel dari beberapa semikonduktor metal oksida dapat digunakan sebagai fotokatalis untuk memisahkan hidrogen dari air. Contoh dari metal oksida yang digunakan adalah TiO2, SnO2, WO3, dan ZnO. Next. Dalam proses produksi hidrogen ini, yaitu dengan penggabungan antara solar cell dan electrolyzer. Solar cell sendiri berfungsi untuk menangkap cahaya, dalam hal ini cahaya matahari, untuk kemudian diserap oleh metal oksida tersebut. Lalu metal oksida yang telah menyerap cahaya matahari akan mengoksidasi reagen yang di dalamnya adalah
yang di dalamnya juga terdapat air, sehingga larutan reagen ini memiliki elektron yang banyak. Karena memiliki elektron yang banyak ini, jadi dapat mendorong pemisahan atom hidrogen dan oksigen. Dalam reagen tersebut juga terdapat larutan kimia yang mencegah penggabungan kembali hidrogen dan oksigen. Next. Waktunya udah Selanjutnya habis yaitu ya. ya. Dilanjutkan apa gimana, Bu? Ya, diteruskan agak cepat. Ya. Kelebihan dan juga kekurangan metode Sol-Gel. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Dengan menggunakan Sol-Gel dapat menghasilkan monooksida nanopartikel berkualitas tinggi karena dapat mensintetis produk prekursor organologam oksida dapat dilarutkan dalam pelarut tertentu dan dihidrolisis kemudian dijadikan gel sehingga komposisinya dapat dikontrol dengan baik. Kelebihan yang kedua yaitu metode yang sederhana dan juga ekonomis. Yang ketiga yaitu dapat dikerjakan di suhu rendah. Memiliki kapasitas temperatur sintering pada suhu rendah antara 200 sampai 600 derajat Celcius. Dan juga tidak perlu mencapai suhu leleh karena struktur jaringan dapat dicapai dengan suhu yang relatif rendah. Kemudian untuk kekurangannya, biasanya beberapa prekursor yang digunakan adalah prekursor dengan harga yang mahal. Kemudian waktu yang dibutuhkan cukup lama, terutama pada metode dryingnya dan menghasilkan zat sisa berupa hidroksil dan karbon. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu metode Sol-Gel dapat digunakan untuk mensintesis metal oxide nanopartikel. Ini ada salah ketik sedikit, harusnya MONP. MONP yang disintesis terutama adalah TiO2, ZnO, SnO2, dan WO3. Metode Sol-Gel dapat dipilih untuk mensintesis MONP ini karena sederhana, ekonomis. Ekonomis di sini maksudnya adalah pada prosesnya, meskipun harga dari prekursornya tetap mahal. Lalu hemat energi karena tidak membutuhkan suhu yang terlalu tinggi. Dan metode Sol-Gel metode Sol-Gel yang digunakan untuk mensintesis MONP dapat dimanfaatkan sebagai fotovoltaik, gas sensing, pembuatan bahan bakar hidrogen, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Udah. Ya. Terima kasih ya presentasinya, bagus sekali, lengkap. Ya. Kemudian ada pertanyaan nggak dari teman-temannya? Nah, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk pada tahapan aging dan pengeringan ya, tadi kan ada 3 cara. Apakah itu menghasilkan karakteristik nanopartikel yang berbeda, Pak? Apa berbeda? Apa sama? Silahkan dijawab. Izin menjawab, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan ya. Tadi, mohon maaf Ilham, saya mengulangi pertanyaannya. Jadi untuk metode aging dan drying itu nanti akan menghasilkan karakteristik seperti itu ya? Iya, dari 3 cara itu apakah menghasilkan karakteristik yang sama atau berbeda? Oh iya. Mungkin ya untuk aging dan dryingnya ini kan ada 3, ada supercritical, thermal, sama freeze. Sebenarnya untuk karakternya itu hampir sama, cuman ini bedanya itu di nanti ini di ukurannya. Jadi ukuran dan
kayak space-nya gitu loh, Ham. Jadi kalau yang aerogel itu karena dia menggunakan metode supercritical dyeing, jadi dia akan lebih akan lebih terlihat kurang padat. Mungkin Neisa, ini slide-nya ini ya. Mungkin nanti Ilham bisa searching, nanti contohnya itu ada aerogel. Jadi aerogel tuh dia padat, cuman dia kelihatannya tuh kayak kayak awan gitu. Jadi densitasnya itu lebih kurang padat daripada yang menggunakan thermal sama freeze. Kalau thermal sama freeze dyeing ini dia itu densitasnya akan lebih padat dari yang aerogel seperti itu. Mungkin nanti untuk yang aerogel ini juga bisa dilihat tadi sudah ditampilkan sebenarnya. Biasanya juga digunakan untuk reaktor kalau misalnya di industri kayak gitu. Jadi perbedaannya sebenarnya untuk ini sih densitas dari materialnya sendiri, Ham, kayak gitu. Mungkin Saya bisa tanya ya, menyambung pertanyaannya Ilham tadi, kondisi dari supercritical, freezing, sama satunya apa tadi? Thermal ya, thermal drying itu gimana kondisinya ya? Supercritical itu bagaimana? Mungkin teman-temannya belum tahu. Freeze drying itu bagaimana? Terus yang satunya thermal drying ya. Itu ada nggak di situ infonya? Izin menjawab Bu, jadi untuk yang thermal itu dia surface-nya nanti volume porinya itu nanti rendah dan tingkat penyusutan gelnya itu tinggi menggunakan serogel. Untuk yang supercritical yaitu menggunakan aerogel, dia nanti volume pori dan juga surface-nya tinggi, tapi konsentrasi atau formula gelnya itu tidak berubah atau masih utuh. Untuk yang freeze drying menggunakan serogel, itu tingkat penyusutan gelnya rendah. Mungkin teman-teman lain bisa enggak, maksud saya kondisi suhunya. Kondisi dryingnya itu loh. Apakah sama dari ketiganya itu? Izin menambahkan, Bu? Iya, silakan. Untuk yang supercritical drying itu menggunakan suhu di antara perubahan dari liquid ke gas. Dan untuk thermal itu menggunakan suhu tinggi, jadi untuk menggunakan suhu tinggi, dan sedangkan untuk freeze drying itu menggunakan suhu rendah. Jadi bentuknya padat. Ya, gitu. Enggak ada ya, suhu rendah itu berapa? Freeze drying gitu suhu rendahnya, suhunya berapa coba? Ada enggak di situ? Enggak ada. Izin menjawab Bu, jadi kalau dari jurnalnya memang nggak ada. Soalnya ini jurnalnya jurnal review Bu. Iya, review itu sebenarnya bisa Anda Anda cari lebih lanjut ke jurnal yang lain ya. Tapi nggak apa-apa, kan tidak semua Anda harus tahu ya. Mungkin gini aja, terkait pertanyaan tadi, Anda bisa tambahkan, bisa cari di jurnal lain, terkait supercritical itu suhunya berapa, kemudian freeze itu suhunya berapa, kemudian yang satu thermal ya, thermal itu berapa, itu ada saya kira, tolong itu nanti ditambahkan supaya lebih jelas ya. Nah, ini terkait dengan stepnya tadi kan ya, etching dan calcination. Stepnya tetap ya kalau metode ini hidrolisis, kondensasi, etching sama kalsinasi ya. Ini kira-kira tahap yang paling krusial yang mana ini untuk pembuatan nanopowder ini? Ya Bu, izin menjawab. Jadi untuk tahapnya memang semua sama. Cuman kalau menurut saya sendiri yang paling krusial itu yang hidrolisisnya Bu. Jadi karena memang yang dibedakan itu prekursor sama solvennya gitu. Jadi Anda melihatnya hidrolisis itu yang
lebih krusial ya untuk menentukan karakter dari nanopodernya. Iya, betul, Ibu. Oke. Ya. Jadi overall bagus ya presentasinya. Jadi lengkap, disajikan contoh-contohnya dan sebagainya. Nah, nanti bisa ditambahkan tadi ya dari pertanyaan temannya tadi untuk bisa membedakan supercritical itu kondisinya gimana sih. Terus thermal drying itu gimana? Terus satunya apa tadi? Freeze drying ya. Itu saja dari saya ya masukannya. Oke, terima kasih ya atas presentasinya. Mungkin untuk pagi ini kita stop dulu ya sampai di sini ya. Untuk kelompok 7 dan selanjutnya bisa kita lanjutkan siang nanti ya, begitu ya. Jadi jam 1. Ya, jadi ya, oke. Linknya sama. Oke. Oh ya. Oke, terima kasih ya. Sudah dicarikan link. Oke, saya kira kita ketemu lagi nanti jam 1. Saya tutup ya. Terus saya tunggu Anda sampai keluar semua karena kemarin ada komplain dari dosen, ada yang tidak keluar dari kelas sehingga untuk kelas berikutnya terganggu. Jadi ini saya tunggu Anda keluar dari kelas ini ya. Silakan lift. Saya tunggu Anda semua untuk lift. Katanya ada yang ketiduran kemarin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.